Ya, selamat pagi saudara, kita kembali berjumpa pagi hari ini dengan keadaan yang sehat ya. Atau walaupun ada yang sedang terbaring sakit, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Kita akan sama-sama ya merenungkan firman sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita. Dan saya percaya ya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan melihat ya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan baca bersama hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang ketiga, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Berdasarkan kepercayaan. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan itu adalah firman Tuhan ya, sebab dia menulis dengan pengurapan Roh Kudus. Dikatakan di sana ya, dia berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungannya Rasul Paulus dulu sebelum dia mengenal Yesus, saudara? Yaitu ya bagi dia membunuh orang Kristen, membunuh para pengikut Kristus, menganiaya orang percaya, ya bahkan dia hidup di dalam dosa-dosa, itu adalah keuntungan. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, Tuhan menyelamatkan dia, dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada Rasul Paulus, dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam hidup manusia itu ya selalu manusia itu mau mencari yang namanya keuntungan. Ya kalau rugi itu siapa yang mau, saudara? Sebelum Rasul Paulus mengenal Kristus, ya ada hal-hal yang merupakan keuntungan bagi dia, ya sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Dan ternyata itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, ya itu dianggap sebagai satu keuntungan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ternyata ya ada hal-hal yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang mengubah paradigma atau cara pandangnya ya tentang keuntungan dan kerugian, saudara ya. Semua manusia itu pasti pengen cari sesuatu yang untung ya dan tidak mau rugi. Tapi kok bisa ya saudara, perjumpaannya dengan Kristus tuh mengubah paradigmanya. Apa yang merupakan keuntungan sekarang menjadi kerugian. Ya berarti wow luar biasa banget ya kehadiran Kristus dalam kehidupan Rasul Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Ya bayangkan ketika dia mengenal kebenaran, mengenal firman Tuhan, mengenal Kristus, apa yang dulu merupakan untung sekarang rugi. Bisa ya orang itu bertolak belakang seperti itu? Itu yang dinamakan berubah benar-benar 180 derajat. Ya, yang tadinya menghadap ke sana sekarang menghadap ke sini, saudara. Apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kerugian. Nah, harusnya setiap kita pun yang mengaku percaya ke Kristus, ya mengaku mengenal Yesus, harusnya kita pun memiliki paradigma yang sama. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang tuh kuanggap rugi. Ya, contoh bagi saya dulu saya suka, saudara, waktu belum mengenal Yesus, saya suka pergi keluar malam ya, pulang tengah malam. Saya suka ya ada di luar melakukan hal-hal yang ya dulu saya merupakan keuntungan, itu saya suka melakukan hal yang seperti itu. Tapi ketika saya mengenal Yesus, ya semua itu ya merupakan kerugian. Saya menyadari ya kok saya dulu bodoh banget ya. Kenapa hal-hal itu
ya dulu saya suka, tapi sekarang tuh aduh kok bodoh banget ya dulu. Ya, dan saya juga banyak ketemu dan mendengarkan kesaksian orang-orang yang bersaksi mengenal Yesus dan hidup mereka diubahkan. Mereka juga cerita, aduh ya Bu, dulu buat saya itu merokok itu keuntungan. Pokoknya kalau nggak merokok itu rugi. Ya pokoknya kalau ya sudah merokok itu rasanya bahagia. Pokoknya kalau merokok itu rasanya ini. Tapi sekarang Bu, sejak saya mengenal kebenaran, sejak hidup saya di jamaah Tuhan sungguh-sungguh, aduh ya bodoh banget saya merusak tubuh saya, bait Allah ini sekian lama saya ya. Coba kalau dari dulu saya mengerti. Artinya apa saudara? Kehadiran Kristus dalam hidup kita itu harusnya mengubah paradigma kita dan membawa sesuatu yang baru. Sangat rugi kalau kita ini mengaku mengenal Yesus, tapi ternyata kita masih hidup dengan paradigma yang lama dan kita tidak mengenal kebenaran Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus berkata malahan segala sesuatu, ya segala sesuatu itu kuanggap rugi. Artinya apa? Pengenalan akan Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengenal kebenaran, orang yang dicelikkan mata rohaninya, dia akan berkata sama dengan yang Rasul Paulus bilang, malahan segala sesuatu itu rugi karena pengenalan akan Kristus itulah segala-galanya. Saudara, kita lihat di sini bagaimana saudara seorang yang dulu pembunuh, penghujat, penganiaya itu bisa diubahkan hidupnya 180 derajat. Dia mengalami Tuhan, menganggap semuanya rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada segala-galanya. Saudara ya, dan dia berkata, oleh karena Yesuslah dia telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, semua yang kehidupan lamanya itu sekarang dianggap sampah. Semua dilepaskan ya, dan supaya dia boleh memperoleh Kristus. Artinya dalam kehidupan Rasul Paulus itu yang ada hanya aku ingin mengenali Yesus lebih lagi. Aku ingin memperoleh Kristus dalam hidupku ya. Biarlah itu juga ada dalam hati kita. Makanya saya mendengar juga banyak kesaksian saudara yang ya aduh Bu, sekarang saya tiap pagi tuh bangun ya mencari Tuhan. Sekarang saya tiap pagi tuh bangun ya dengar mesbah mesbah syukur. Sekarang tiap malam itu saya di depan TV pengen mengerti ya hati Tuhan. Jadi saudara ya memang itu akan kita alami, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan akan mengalami semua itu. Dan dikatakan di sana ya, bahkan Rasul Paulus menganggap itu semua sampah supaya dia memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, dia tahu dulu dia hidup dengan kebenaran-kebenarannya sendiri, dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Sekarang ya satu kerinduan Rasul Paulus berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku tapi dengan kebenaran Tuhan. Saudara, ini sangat penting bagi kita semua. Hari ini mungkin kita menyebut diri kita Kristen, tapi apakah kita berada dalam Kristus itu dan kita tinggal dalam iman, kepercayaan kita pada Tuhan? Apakah kita hidup ya dengan kebenaran Kristus atau masih dengan kebenaran kita? Mari kita tinggalkan segala kebenaran kita mulai berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua terus mengalami pembaharuan dalam Kristus. Ya, apa yang masih merupakan keuntungan bagi kita, hal-hal yang lama, dosa-dosa kita, mari kita buang supaya kita memperoleh Kristus dan pengenalan akan Tuhan, dan kita bisa berada dalam Yesus dengan kebenarannya dan bukan dengan kebenaran kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengajarkan kami akan segala kebenaran. Karena itu Tuhan, hari ini kami menyadari kami berada dalam Kristus, biarlah kami ada dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kami lagi. Kami mau belajar hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau mentaati Tuhan
dan bukan mentaati atau mengikuti kebenaran kami sendiri. Kami mau melepaskan semua yang telah lalu di hidup kami. Karena itu kami butuh anugerah. Pegang erat tangan kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami agar kami mampu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Lebih lagi saudara katakan, Yesus pegang erat, pegang erat tangan kami. Tak dapat hidup Tuhan, dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan, amin. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan untuk kami hidup di dunia ini. Apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang kami anggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Topang terus kami di dalam kebenaran-Mu, topang terus kami dalam firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Semua yang merupakan kebenaran-kebenaran kami sendiri, prinsip-prinsip kami sendiri, kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk hanya melakukan kehendak-Mu. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kami, sekarang kami anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan tolong. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka yang terus mencari kehendak-Mu, biarlah mereka menemukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, melakukan hanya kehendak-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja, sekolah, kuliah. Tuhan tuntun sertai dimanapun berada, perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang sedang terbaring sakit, biarlah kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terutama hati yang gembira ada dalam hidup kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah bagi setiap mereka yang berulang tahun. Terima kasih Bapa. Kau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka dalam pergumulan yang berat, biar mereka boleh keluar dari setiap pergumulan dan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas bangsa Indonesia. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Demi hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kemenangan demi kemenangan boleh kami alami di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati kita dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai pagi hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus beserta memberikan kekuatan, kemenangan, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.